Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sudah kita bahas 2 minggu yang lalu bahwasanya umat Islam ini memiliki 5 fase yang akan dilalui. Pertama adalah fase kenabian. Yang kedua adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah rasyidin. Yang ketiga adalah raja-raja yang menggigit, yang dimulai dari masa Bani Umayyah sampai Turki Utsmani. Selanjutnya adalah raja-raja diktator yang dimulai sejak tahun 1924 Masehi dan akan terus berlanjut entah sampai kapan. Barulah nanti yang kelima, fase terakhir adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah kembali, yang dimulai dengan kedatangannya Imam Mahdi. Insyaallah di pagi yang berkah ini kita akan melanjutkan kembali tentang hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terkhususnya adalah fase pertama, yaitu fase kenabian. Fase pertama yang dimulai dengan kenabian Rasulullah SAW yang berjalan kurang lebih selama 23 tahun. Kalau mau kita bahas sejarahnya dari mulai kelahiran Rasulullah sampai wafatnya tentu panjang lebar. Maka Bapak ringkas bahwasanya masa kenabian ini akan Bapak bagi ke dalam beberapa sejarah yang menurut Bapak setelah menganalisa sejarah ini adalah fase atau kejadian-kejadian pentingnya saja. Maka yang pertama kali akan Bapak ceritakan dari sejarah Rasulullah secara ringkas adalah, pertama adalah bagaimana Rasulullah pertama kali merekrut atau berdakwah agar memiliki pengikut. Baru sejarah selanjutnya adalah Bapak akan menceritakan tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Setelah itu akan Bapak ceritakan tentang peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya akan kita bahas pula, akan diceritakan pula tentang perang Khandaq. Selanjutnya akan kita ceritakan pula tentang perjanjian Hudaybiyah. Barulah yang paling terakhir tentang Futhul Mekah. Ya, fase-fase inilah sejarah yang telah Bapak sebutkan judul-judulnya, itulah yang menurut Bapak ini adalah titik-titik kebangkitan Islam pada masa Rasulullah. Kalau kita bahas sejarahnya tentu banyak sekali, dari mulai dakwah kepada kabilah-kabilah sampai peperangan-peperangan yang diikuti Rasulullah. Tidak mungkin kita ceritakan dalam waktu yang singkat, karena Rasulullah dan kaum muslimin berperang saja sampai 80 kali lebih. Kalau kita ceritakan mungkin bisa sampai maghrib. Maka yang pertama kali kita bahas adalah awal-awal ketika Rasulullah SAW berdakwah. Maka ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40, yang pertama kali didakwahi oleh Rasul atau diajak oleh Rasul adalah keluarganya. Tidak jauh-jauh dulu, tidak ke sahabatnya dulu, tidak ke kolega bisnis ataupun yang lain-lain. Maka yang pertama kali diajak oleh Rasulullah adalah keluarganya. Sehingga dalam sejarah kita tahu bahwasanya orang yang pertama kali masuk Islam, siapa yang pertama kali masuk Islam? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi yang pertama kali diajak untuk memeluk agama Islam tentu adalah
orang yang satu rumah dengan Rasulullah. Maka dalam sejarah kita tahu orang yang satu rumah dengan Rasulullah semuanya masuk Islam. Ada 3 orang yang ketiganya itu satu rumah dengan Rasulullah, dan memang mereka menjadi urutan pertama dan sampai ketiga yang masuk Islam. Yang pertama masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib diadopsi oleh Rasulullah. Ya, Ali itu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu merupakan pamannya Rasulullah. Nah, pada waktu itu Ali itu tinggal satu rumah dengan Rasulullah karena Abu Thalib sedang mengalami krisis, tidak bisa membiayai anak-anaknya. Akhirnya diadopsilah Ali oleh Rasulullah. Kakaknya Ali yang bernama Ja'far bin Abu Thalib diadopsi oleh Abbas yang merupakan saudara sekandungnya Abu Thalib. Nah, maka yang kedua masuk Islam adalah sepupunya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib ketika beliau masih berumur 10 tahun. Kemudian yang ketiga masuk Islam adalah mantan budaknya Rasulullah atau anak angkatnya Rasulullah. Siapa namanya? Anak angkatnya Rasul yang masuk Islam? Zaid bin Harisah. Ya. Jadi inilah 3 orang pertama yang masuk Islam. Ditambah lagi setelah orang yang di dalam rumah ini masuk Islam semua, Rasulullah mengajak sahabat yang paling dekat. Sudah bersahabat sejak muda. Rasulullah itu bersahabat sejak muda dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang pertama kali diajak dari orang selain yang di dalam rumah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah satu-satunya orang yang ketika diajak untuk masuk Islam nggak banyak mikir. Ketika diajak untuk beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, nggak banyak mikir, langsung percaya. Nah, inilah kekuatan dari persahabatan. Mau ngomong apapun pasti dipercaya. Ya, ibaratnya kita mau ngibul juga, kalau yang dengerin sahabat wis percaya aja. Yang penting nggak menyakiti hati. Ini ditambah Rasulullah itu nggak pernah berbohong. Ya, makanya digelarinya adalah Shadiqul Amin, orang yang jujur dan juga amanah. Dan Abu Bakar selaku sahabat sangat tahu itu. Makanya ketika Rasulullah mengaku sebagai utusan dari Allah, nggak banyak mikir, langsung beriman pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang kata Rasulullah ketika diajak nggak banyak mikir, langsung percaya, langsung mengikuti. Nah, barulah dari Abu Bakar ini banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya, dengan dakwahnya Abu Bakar banyak orang yang masuk Islam yang nanti dikenal dengan as-sabiqunal awalun. Dari dakwahnya Abu Bakar masuk Islamlah Utsman bin Affan, masuk Islamlah Zubair bin Awam, masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf, masuk Islamlah Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Islamlah Thalhah bin Ubaidillah, dan kesemuanya adalah as-sabiqunal awalun, dan semuanya adalah orang-orang yang suatu saat menjadi penopang Islam. Semuanya adalah orang-orang yang terpandang. Ada pembisnis, ada ahli dalam berdakwah, ada ahli dalam perang, dan berbagai macam lainnya. Nah, maka ini pondasi pertama yang dibangun oleh Rasulullah agar Islam kuat adalah merekrut orang-orang yang terdekat. Nah, ini sejarah awal Rasulullah ini memperkuat ajaran Islam dengan mengajak berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, kepada keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya kita lompat lagi. Pada waktu itu dakwah Islam itu semakin menjadi perbincangan, dan karena semakin jadi banyak perbincangan di kalangan orang-orang Quraisy khususnya di kota Mekah, makin banyak yang tahu dan makin banyak yang tidak suka. Makanya banyak orang-orang terutama yang lemah secara politik, kedudukan dan juga ekonomi, itu banyak yang disakiti. Maka Islam itu menjadi kuat karena keislaman dua orang. Nah, ini kemudian sejarah yang kedua yang ingin Bapak ceritakan adalah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ketika Hamzah dan Umar ini belum masuk Islam, itu yang namanya orang muslim itu ditindasnya bukan main. Kalau ketemu orang Islam siksa, kalau ketemu orang Islam dijelek-jelekan, ketemu orang Islam dilempari segala macam.
Tetapi ketika momennya Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab masuk Islam, itu keislaman semakin kuat. Bahkan kata para sahabat waktu itu, keislaman Umar itu dianggapnya adalah kemenangan. Bagaimana tidak kemenangan ketika Umar bin Khattab masuk Islam? Nggak ada lagi yang namanya orang kafir Quraisy yang berani menyakiti umat Islam secara individu. Kalau mau nyakitin Islam itu kolektif dulu, bikin koalisi dulu. Ya, ini bukan koalisi makan siang nih Bapak Ibu Guru. Ya, ini koalisinya beda. Koalisinya adalah koalisi untuk menyakiti umat Islam. Jadi nggak ada yang berani. Abu Jahal kalau pengen menyakiti umat Islam nggak berani sendirian, karena takut nanti disatroni oleh Hamzah dan Umar. Nggak berani mereka. Makanya kalau mau nyakitin umat Islam, bikin koalisi dulu, ayo ngumpul, kita sakiti umat Islam. Kalau sendirian nggak berani. Ini pengaruh dari keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab, yang mana keislamannya ini tidak diduga-duga. Kalau kita baca sejarah, Hamzah ini masuk Islam bukan karena sebetulnya karena diajak oleh Rasulullah, bukan, tapi karena gengsi. Pada waktu itu Hamzah habis pulang dari berburu, ada orang yang cerita kepada Hamzah, itu tuh saudara kamu tuh, keponakan kamu Muhammad sering disakiti oleh siapa? Abu Jahal. Gengsi dong Hamzah, ada yang cerita gitu, dia jawara gitu ya, salah satu orang kuat gitu ya, pemuda hebat. Gengsi, masa keponakan saya disiksa orang gitu ya, didatangi itu. Abu Jahal didatangi. Pas datang langsung dipukul oleh busur panah sampai berdarah-darah. Kata Hamzah, kamu berani gitu, kalau bahasa kita, kamu berani ke keponakan saya gitu. Langkihi dulu mayat saya udah masuk Islam. Keceplosan Hamzah itu awalnya. Padahal awalnya hanya ingin membela keponakannya. Nah, ini memang karakteristik orang Arab pada waktu itu, yaitu jiwa kesukuannya itu tinggi sekali. Apapun alasannya, meskipun dia enggak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad, tapi karena keponakannya sampai ada yang berani menyakiti, dia langsung datangin Abu Jahal, pukul kepalanya sampai berdarah pakai panah, keceplosan ngomong, saya udah ngikutin agama Muhammad, mau apa kamu sok sekarang, katanya. Wah, udah takut aja nih si Abu Jahal nih, langsung pergi. Dari situlah galau Hamzah tuh, waduh keceplosan ngomong, udah ngikutin ajaran Nabi Muhammad, tapi lama kelamaan ketika bertemu dengan Rasulullah hatinya luluh dan juga akhirnya masuk Islam dengan ketulusan hati. Ya. Kalau Umar berbeda lagi, awalnya mencari-cari Rasulullah untuk dibunuh, karena Umar ini salah satu pemuda yang memang punya karakter kuat dan prinsip kuat. Nggak suka ada orang yang mencoba memecah belah orang-orang Quraisy. Ya, Nabi Muhammad itu kan memecah belah bagi orang-orang kafir. Ya, bagaimana tidak memecah belah? Ya, orang tua dan anak bisa jadi musuhan karena Islam. Qabilah yang tadinya aman-aman saja bisa musuhan. Budak yang tadinya tidak diganggu jadi diganggu oleh majikannya itu karena Islam. Umar nggak suka, ingin membunuh Rasulullah, dicari Rasulullah tuh sambil menenteng pedang. Ketika dicari, bertemu salah satu sahabat Rasul, salah satu orang yang sudah masuk Islam, cuman keislamannya tidak diketahui. Ya, jadi diam-diam dia nanya kepada Umar, udah ngelihat gelagat Umar kayaknya bakal nyari Rasul nih. Akhirnya dia tanya, Umar, kamu mau kemana? Saya cari Muhammad, kamu tahu nggak Muhammad ada di mana? Mau ngapain? Mau saya bunuh gitu. Akhirnya salah seorang sahabat ini mengatakan, celaka kamu mau ngebunuh Muhammad, emang dikira keluarganya nggak akan berdiam aja, kamu bisa dibunuh balik gitu kan ya. Udah, kata salah seorang sahabat ini, urusin aja keluarga kamu. Emang keluarga saya yang mana, kata Umar? Itu adik kamu dan adik iparmu. Adik iparnya itu siapa? Sa'id bin Zaid. Adiknya itu adalah Fatimah binti Khattab. Itu urusin aja adikmu dan adik iparmu, udah masuk Islam. Kemarahannya akhirnya beralih dari kemarahan kepada Nabi Muhammad kepada adiknya ini. Didatangi rumah adiknya. Ya, ketika mendatangi rumah adiknya, terdengar ada suara lantunan ayat Al-Qur'an. Nah, makanya barangkali ya Umar bin Khattab aja menjadi masuk Islam gara-gara membaca surat ini. Barangkali kalian juga masuk Islam, udah Islam semua ya. Barangkali
kalian yang tadinya Islamnya ikut-ikutan menjadi Islam yang betul-betul dari hati sehingga mau ibadah, maka dengarkanlah ayat ini, karena Umar bin Khattab juga masuk Islam karena ayat ini. Itu Quran surat Toha. Ya, kalau nggak salah surat Tohanya ayat pertama sampai ayat ke-20. Silahkan baca terjemahannya juga dan renungi tafsirnya. Ya, barangkali seperti Umar bin Khattab yang mana keislamannya itu betul-betul dari dalam hati dan sangat kuat. Nah, ini awal mula masuknya keislaman Umar bin Khattab gitu ya. Karena keluarganya ada yang masuk Islam, dia tidak terima, ketika mau marah gitu ya. Dia mendengarkan ayat Al-Qur'an dan singkat cerita intinya adalah dia itu masuk Islam. Nah, inilah sejarah yang kedua ingin Bapak ceritakan. Semenjak keislamannya Hamzah dan Umar bin Khattab, itu tidak ada lagi orang yang kafir Quraisy itu menyakiti umat Islam secara serampangan. Ya, beraninya kalau keroyokan. Sejak Hamzah dan Umar masuk Islam itu tidak berani lagi. Ini sejarah kedua yang ingin Bapak ceritakan. Kemudian yang ketiga adalah kembali lagi momen sejarah yang membuat Islam pada zaman Rasulullah ini semakin kuat, yaitu peristiwa hijrah. Yang mana Rasulullah itu melihat ada potensi dakwah ketika berhijrah ke Madinah. Rasulullah itu berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun Rasulullah berdakwah. Rasulullah ini melihat potensinya itu begitu lambat. Keislaman orang-orang Quraisy ini begitu lambat, pengikutnya ada memang di Mekah, hanya saja tidak terlalu banyak. Ketika Rasulullah lihat potensi adanya adanya orang-orang Yastrib yang ternyata ketika diajak untuk masuk Islam menyambut dengan baik, dan ketika itu Rasulullah mengirim delegasi dakwah, salah satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah. Ternyata orang-orang Madinah ini banyak yang masuk Islam dan keislamannya semuanya baik itu dari suku Aus dan Khazraj. Akhirnya ketika Rasulullah melihat potensi yang sangat bagus di Yastrib pada waktu itu, yang nanti ketika Rasulullah sudah berhijrah diganti namanya dengan Madinah Al-Munawwarah, maka Rasulullah berhijrah. Maka menurut ahli sejarah inilah salah satu titik sejarah bahwa Islam itu makin bangkit, ya, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Yang ini merupakan hijrah umat Islam yang keberapa? Yang kedua, setelah sebelumnya hijrahnya pernah ke Habasyah. Nah, inilah sejarah ketiga yang ingin Bapak ceritakan. Karena peristiwa hijrah inilah Islam makin kuat. Wallahu alam, andai kata terus bertahan berdakwah di Mekah, wallahu alam. Qadarullah, ada peristiwa hijrah yang mana ketika hijrah itu Islam semakin kuat, yang mana Rasulullah membuat basisnya di Madinah, membuat pemerintahan dan sistem Islam di Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya, sejarah keempat di mana menjadi titik kebangkitan umat Islam, yaitu adalah ketika terjadinya perang Khandaq. Ketika terjadinya perang Khandaq itu bisa dibilang orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi bekerja sama, berkoalisi lagi. Ya, untuk apa? Menghancurkan bagaimana caranya umat Islam di Madinah itu semuanya punah mati, sampai ke nabi-nabinya itu mereka binasakan. Nah, makanya perang Khandaq ini salah satu perang yang ujian yang sangat berat bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Musuh dari luar datang, musuh dari dalam menghantam. Ya, karena pada waktu itu orang kafir Quraisy mengajak kabilah-kabilah di sekitar Mekah untuk berperang, gitu kan ya, untuk memusuhi Islam. Ditambah lagi mereka juga bekerja sama dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Orang Yahudi Bani Quraidah itu adalah warga atau penduduk Madinah, yang mana sebetulnya orang Yahudi Bani Quraidah itu memiliki perjanjian bahwasanya